Haleluya, shalom saudara. Berjumpa lagi di YouTube channel Korean Coaches bersama saya Nathanael Ganeda pada hari ini. Setelah kita mulai renungan pada hari ini, saya undang setiap kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, kepada kami semua dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami terima, boleh kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu, terima kasih untuk kesetiaan-Mu, untuk pertolongan-Mu, untuk banyak hal baik yang boleh kami lihat dalam hidup kami. Sebentar kami akan diberkati oleh firman-Mu, bicara setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan saudara. Hari ini kita akan bicara tentang judulnya God, where are you? Atau Tuhan, kamu tuh di mana? Engkau di mana? Terdengar dramatis, tapi kadang kita pasti itu kan. Karena dalam hidup, dalam masalah, dalam rintangan, kadang kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Kadang dalam sebuah masalah atau rintangan, kita udah berseru, berdoa, kok kayak Tuhan gak dengar sih? Sehingga banyak orang mulai bertanya kadang, Pak, Kak, Tuhan ada gak sih? Kak, benar gak sih Tuhan mendengar doa? Kak, benar gak sih Tuhan itu ada? Kak, kenapa sih kalau ada salah, kok kayak Tuhan diem aja? Kak, kenapa sih kalau ada masalah, kok Tuhan kayak jauh ya? Semoga renungan pada hari ini dapat menjawab setiap pertanyaan setiap kita yang mungkin kita dalam masalah, ada tantangan, ada rintangan, dan kita gak dapat ngerasain Tuhan. Apa yang dapat kita lakukan ketika kita merasa Tuhan itu jauh? Kita merasa sendirian. Yang pertama, keep trusting even when you don't feel anything. Kita harus tetap percaya meskipun kita tidak dapat merasakan apa-apa. Iya, percaya sama Tuhan. Kamu gak siapa tetap percaya sama Tuhan. Karena Roma 8:28 bilang gini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya dalam segala sesuatu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Allah gak hanya bekerja saat engkau dapat banyak uang. Allah gak hanya bekerja saat engkau keadaan membaik. Tapi dalam keadaan terburuk, in your lowest point, Allah pun tetap bekerja. Ini sebuah fondasi bahwa engkau harus tahu bahwa mungkin saat kamu berdoa, Tuhan kayak diem aja. Mungkin saat kamu berdoa, mungkin kau bilang kayak, gelap banget, saya gak lihat apa-apa. Tapi kebenaran kita kan bukan didasarkan pada perasaan kita. Kebenaran kita didasarkan apa yang firman Tuhan katakan. Benar kan? Firman Tuhan berkata bahwa Allah bekerja segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Jadi apa yang kau alami hari ini, tetap percaya kamu gak ngerasain Tuhan, walaupun dalam jam mungkin kau ngerasa Tuhan jauh. Allah ada bagimu, Pak. Makanya butuh iman untuk berjalan sama Tuhan. Maka saya selalu bilang ikut Tuhan tidak pernah pakai perasaan, ikut Tuhan pakai iman. Makanya seorang hamba Tuhan, Charles Spurgeon bilang begini, to trust God in the light is nothing, but trust Him in the dark, there is faith. Percaya sama Tuhan dalam keadaan yang gelap, keadaan yang terang itu gampang. Tapi percaya kepada Tuhan saat keadaan yang gelap dan yang mustahil, itu baru iman. Puji Tuhan, bersyukur kita saat uangmu banyak, saat dapat mujizat, saat naik jabatan, saat keadaan hidupmu lagi baik-baik aja, tidak butuh iman. Tapi butuh sebuah iman saat misalkan kamu doa dan gak dijawab-jawab. Butuh iman untuk tetap berdoa, butuh iman untuk tetap beribadah ke gereja, bahkan butuh iman untuk tetap bilang Tuhan Yesus selama-lamanya baik. Itu butuh iman. Karena kalau punya orang banyak mah gak butuh iman. Yang kedua, apa yang kita lakukan saat kita merasa Tuhan jauh? Yang kedua, kita perlu cek diri kita, examine your heart. Cek hati kita. Dalam Yeremia 17 ayat 9 dikatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hati kita bisa bohongin kita. Makanya saya pertama tadi, ikut Tuhan gak usah pakai perasaan. Kadang perasaanmu bohongin engkau.
Makanya saya gak pernah setuju yang bilang, orang ngomong gini, follow your heart. No. Kalau hatimu jahat, perbuatanmu pasti jahat. Yang benar follow your God. Apa yang Tuhan mau katakan, itu yang kamu lakuin. Itu yang kamu percaya. Kenapa kita perlu cek hati kita? Karena ada dosa. Sudah bisa baca ayatnya dalam Yeremia 59, 1 dan 2. Katanya, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menyelamatkan, bukan pendengaran tidak kurang tajam untuk mendengar, tapi misah kamu dan Allahmu adalah segala kejahatan. Karena engkau masa jauh dari Tuhan, karena engkau ada kesalahan. Sebagai gampangnya gini, kalau kamu aneh-aneh, iblis akan goda engkau dengan bilang, udah gak apa-apa, gak ada yang tahu. Udah gak apa-apa, semua juga gitu. Udah gak apa-apa, aman. Saat engkau jatuh, seketika itu juga, iblis bilang, tuh kan, jatuh lagi. Iblis akan hakimi saudara, sehingga kau ngerasa minder, takut dan malu. Bahkan membuat engkau mungkin gak berani doa lagi. Sehingga hubunganmu jadi Tuhan terasa jauh. Itu pekerjaan iblis. Membuat saudara terlalu malu hingga saudara gak datang sama Tuhan. Iblis dengan enak porak-porandakan hidupmu. Yang kedua, kenapa kita bercek hati kita? Karena dalam Yakobus 1:6-7 dikatakan, hendaklah yang meminta kepadanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang mengambilkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan melakukan sesuatu dari Tuhan. Yang kedua, mungkin ada ketidakpercayaan dalam hatimu. Makanya hamba Tuhan bilang begini, fear and faith cannot coexist in our hearts at the same moment, at the same time. Ketakutan dan iman tidak bisa hadir dalam hati kita bersama-sama, gak bisa. Hati kita tuh bukan kos-kosan Pak Bu, yang bisa dibagi dua, yang sharing room, gak bisa. Kalau kamu pilih percaya sama Tuhan, mau gak mau, suka gak suka, ketakutan harus pergi. Tapi kalau kamu takut, pastinya iman juga gak ada di situ. Kau mesti milih, mau percaya atau beriman sama Tuhan. Yang ketiga, apa yang kita lakukan saat Tuhan terasa jauh dari kita? Yang ketiga, seek God earnestly. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Makanya dalam Yeremia 29 ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Kuncinya tuh bukan mencarinya. Kuncinya tuh dengan kalimat dengan segenap hati. Kita cari Tuhan kok. Tapi carinya juga kayak kalau ada nggak apa-apa, kalau ada pun bagus. Gimana cara tahu saya nggak percaya atau enggak? Gampang. Lihat dari bagaimana caramu beribadah. Kalau ibadahmu masih berantakan, berdoamu masih berantakan, baca Alkitab masih berantakan, saya nggak bisa bilang saudara cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Gampangnya gini deh. Ke gereja, kalau Alkitab ketinggalan, kau mungkin nggak balik. Ke gereja, handphonemu ketinggalan, dompetmu ketinggalan, balik gak kamu? Balik kan? Kenapa? Karena ada yang kurang kan? Karena itu penting buatmu. Kalau kata ketinggalan, pasti kau bilang, disemperin pengerja, ada OB. Alkitab gak penting-penting banget kan artinya? Kelihatan kan? Cara memperlakukan Tuhan, gampang dari situ. Tuhan penting atau enggak, kelihatan. Dari caramu memperlakukan Tuhan. Dari caramu beribadah. Jadi kadang bukan Tuhan yang nggak jauh, tapi kamunya nggak sungguh-sungguh cari Dia. Tuhan bukan Tuhan yang ribet, Tuhan bukan Tuhan yang main teka-teki, tapi saat kamu cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kau pasti ketemu sama Tuhan. Yang keempat, yang terakhir adalah ingat, remember that God never leaves you. Bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan saudara. Makanya Ibrani 13 ayat 5b dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau saudara baca ayat ini, kata membiarkan, bahasa aslinya adalah aniemi. Artinya adalah to let go, give up. Jadi saat Tuhan bilang, aku tidak akan membiarkan engkau. Atau dia bilang gini, aku gak akan pernah nyerah sama kamu. Aku gak akan tinggalin kamu. Aku gak akan biarin kamu jalan sendiri. No.
Satan bilang, aku akan biarkan engkau. Dia Allah yang bertanggung jawab sama hidupmu, Pak, Bu, anak muda. Tidak pernah dibiarkan engkau berjalan sendiri dalam hidup ini. Dan kata kalimat, aku sekali tidak akan meninggalkan engkau. Menggunakan kata ekateleipo, artinya to leave behind, to abandon. Artinya saat dia bilang gak akan meninggalkan engkau, dia akan benar-benar ada sama kamu setiap momennya, setiap musim hidupmu. Gak akan meninggalkan engkau dalam tengah padang gurun kehidupanmu, gak akan. Makanya saya selalu bilang, Tuhan kita, Tuhan yang bertanggung jawab. Makanya Ulangan 3:1 katakan, kuatkan, teguhkanlah hatimu. Jangan takut, jangan gemetar karena mereka, karena musuhmu, karena masalahmu. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau, dia tidak akan meninggalkan engkau. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di mana itu Tuhan, Kak? Dalam hubunganmu sama Tuhan. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia gak akan meninggalkan engkau. Tidak pernah sekalipun, sedikit pun dia lepasin tangan sendiri. Firman hari ini boleh memberkati setiap kita. Saya undang kita berteduhkan hati kita dan akan sebuah pujian di hadapannya Tuhan. Haleluya. Berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Katakan berseru, memanggil namanya. Berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Tuhan Yesus, kami telah dengar firman-Mu pada pagi, siang, sore, malam hari ini. Tuhan, ajar kami menyadari bahwa Tuhan gak pernah jauh dari kami. Kami yang jauh dari Tuhan. Ajar kami tetap sadar bahwa kadang kami yang terlalu sibuk pakai kekuatan kami yang terlalu sibuk dengan ketakutan kami terlalu membesar-besarkan masalah kami, sampai tanpa kita sadari kita mengecilkan Tuhan. Sehingga masalah begitu besar dari Tuhan yang begitu kecil. Harusnya yang benar adalah saat kami ada masalah, kami melihat kebesaran-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu yang dapat memindahkan gunung. Kebesaran-Mu yang dapat membuat yang mustahil tapi menjadi mungkin saat kami berjalan dengan Tuhan. Kami menyerahkan apapun yang kami hadapi dalam hidup kami hari-hari ini. Setiap tantangan, masalah, rintangan, tagihan, sakit penyakit, setiap fitnah, setiap pencobaan, setiap masalah, setiap air mata. Yang mungkin yang terdekat kami gak tahu, tapi kami percaya Engkau tahu Tuhan. Kami percaya dengan iman orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan dikecewakan. Kami percaya mujizat, pertolongan menjadi bagian setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semangat saudara jadi hidup. Jangan lupa punya surga. Cause in love with you. Bye-bye.